Loh, kok pada meninggalkan tempat? Pak, sepertinya lebih asik menonton video daripada membaca, Pak. Kalau yang di belakang di jendela kenapa? Pak, saya juga mau belajar di luar. Oke, semua kembali ke kelompok masing-masing ya. Tantangan utama dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi adalah pemenuhan kebutuhan belajar siswa yang beragam dan seimbang. Dari video tadi, terlihat bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan sebelumnya ternyata belum mampu memenuhi keunikan siswa sehingga belum mencapai tujuan pembelajaran. Pengelompokan yang berdasarkan pada gaya belajar terkesan membatasi cara belajar siswa. Lantas, bagaimana saya memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam? Saya, Agus Supramono, SDN 140 Masumpu, inilah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi tidak sebatas membagi kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Lebih dari itu, pembelajaran berdiferensiasi seharusnya memberi kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai seorang pendidik, saya terus berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Tahapan pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Hal ini penting agar saya dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Hasil asesmen kognitif menunjukkan bahwa terdapat 4 siswa berada pada kategori belum paham, 10 siswa pada kategori paham sebagian, dan 4 siswa berada pada kategori paham utuh. Hasil asesmen non-kognitif menunjukkan bahwa di dalam kelas saya terdapat keberagaman dalam kecenderungan gaya belajar siswa. Selain itu, diperoleh juga informasi mengenai ragam minat siswa. Berdasarkan hasil analisa tersebut, saya merancang sebuah media pembelajaran yang saya beri nama Bosara 360. Media ini bersifat manipulatif baik secara fisik maupun secara virtual. Bosara 360 dirancang sebagai representasi lokal yang terinspirasi dari budaya Bugis, di mana Bosara adalah simbol penyambutan dan penghormatan. Dalam versi fisik, Bosara 360 mengajak siswa untuk berinteraksi langsung dengan diorama siklus air yang menyerupai bentuk Bosara. Selain itu, media ini terintegrasi dengan teknologi augmented reality yang memungkinkan siswa untuk memindai objek fisik dan menjelajahi elemen-elemen virtual yang menggambarkan tahapan siklus air secara interaktif. Materi siklus air dikaitkan dengan pendidikan perubahan iklim, yaitu satu dari 3 isu prioritas dalam kurikulum nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa akan peduli lingkungan. Media pembelajaran ini juga tersedia dalam bentuk aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun, sehingga siswa tidak harus mendownload aplikasi tersebut. Aplikasi ini telah dilengkapi dengan sumber belajar yang kaya, mulai dari video pembelajaran, audio pembelajaran, augmented reality, materi pembelajaran berbasis teks, dan juga kuis untuk menguji pemahaman peserta didik. Lalu, bagaimana penggunaan Bosara 360 ini dalam pembelajaran? Siswa diajak berdoa untuk mengawali kelas. Kemudian dilanjutkan dengan ice breaking untuk membangkitkan semangat belajar siswa dan juga menciptakan suasana yang menyenangkan agar siswa lebih siap mengikuti pelajaran. Selanjutnya, siswa bersama-sama menentukan kesepakatan belajar, terlebih selama penggunaan gawai dan perangkat teknologi selama belajar. Ini penting agar siswa paham bagaimana menggunakan teknologi secara bijak selama proses pembelajaran. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga aktivitas yang akan dilakukan pada hari ini. Kira-kira, mengapa air tidak pernah habis meskipun selalu kita gunakan setiap hari?
Materi diawali dengan mengajukan pertanyaan pemantik sebagai brainstorming untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Untuk memahami materi secara lebih mendalam, siswa melakukan aktivitas secara berkelompok untuk melakukan investigasi mengenai proses siklus air serta kaitannya dengan perubahan iklim. Saya membagi siswa ke dalam 4 kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya. Kelompok pertama terdiri dari siswa kategori belum paham, kelompok 2 dan 3 terdiri dari siswa dengan paham sebagian, dan kelompok 4 siswa kategori paham utuh. Setiap kelompok diberikan tantangan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesiapan belajarnya dalam bentuk LKPD. Hal ini mendukung diferensiasi proses. Untuk mendukung proses diferensiasi konten, siswa dapat memilih penyajian konten yang mereka sukai. Diorama siklus air Bosara 360 dapat digunakan oleh siswa dengan gaya belajar visual dan kinestetik dengan bantuan teknologi AR menggunakan HP. Aplikasi Bosara 360 yaitu multimedia interaktif berbasis web yang berisi video, audio, augmented reality, dan bahan bacaan yang dapat menjawab kebutuhan siswa dengan gaya belajar berbeda. Terdapat juga marker di setiap dinding kelas agar siswa dapat dengan mudah mengakses konten augmented reality. Setelah menyelesaikan tantangan, masing-masing kelompok mempresentasikan dan mendiskusikan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. Di akhir sesi, saya mengajak siswa untuk mengerjakan kuis menggunakan Quizzes Paper Mode untuk merefleksikan pemahaman mereka terhadap materi hari ini. Ini menjadi cara yang menyenangkan untuk mengevaluasi sejauh mana mereka menguasai materi. Diferensiasi produk dilakukan dengan asesmen sumatif dalam bentuk proyek pada pertemuan selanjutnya. Siswa diberikan kebebasan memilih jenis produk yang akan dilakukan. Ada yang memilih membuat poster, ada yang lebih tertarik membuat video, dan ada pula yang memilih menciptakan lagu. Dengan pendekatan ini, saya memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka sesuai dengan minat dan gaya belajar masing-masing. Selama proses berlangsung, penilaian wajib dilakukan melalui observasi. Saya memperhatikan keaktifan mereka dalam diskusi kelompok, kontribusi dalam pembuatan proyek, serta kemampuan mereka dalam bekerja sama. Di akhir kegiatan, setiap kelompok menampilkan produk yang telah mereka hasilkan. Momen ini menjadi puncak pembelajaran, di mana siswa tidak hanya belajar dari proyek mereka sendiri, tetapi juga dari hasil karya kelompok lain. Melalui refleksi bersama, mereka dapat melihat bagaimana pemahaman yang berbeda dapat diintegrasikan menjadi produk yang bervariasi dan kreatif. Dengan demikian, asesmen sumatif tidak hanya berfungsi untuk menilai pengetahuan mereka, tetapi juga mengasah keterampilan kerjasama, kreativitas, dan komunikasi. Poster itu maksudnya apa? Ini maksudnya kita harus menghemat air. Pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya tentang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa, tetapi juga tentang memahami kebutuhan unik mereka, mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi semua. Saya sangat senang belajar menggunakan Bosara karena bisa di-scan pakai HP. Saya sangat tertarik dengan media pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Agus, yaitu media pembelajaran dengan Bosara. Mudah-mudahan saya bisa terapkan di kelas saya. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh Pak Agus sangat menarik ya, karena sudah memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian tentunya didukung dengan penggunaan alat teknologi. Demikian praktik baik yang saya lakukan, semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih.